Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hafid Al-Hadi dengan NIM 6120 1232209 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, kelas RA8 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama satu semester terkait teori ekonomi. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Tujuan utama ekonomi mikro adalah memahami bagaimana keputusan ini memengaruhi pasar, harga, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Prinsip dasar ekonomi mikro mencakup kelangkaan sumber daya seperti waktu, uang, dan bahan baku terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Biaya peluang setiap pilihan memiliki konsekuensi berupa kesempatan yang hilang untuk memilih opsi lain. Pilihan rasional, individu dan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan atau utilitas mereka berdasarkan informasi yang tersedia. Interaksi pasar, hubungan antara permintaan dan penawaran menentukan harga dan kuantitas barang yang diproduksi serta dikonsumsi. Ekonomi mikro fokus pada mekanisme yang lebih kecil dibandingkan ekonomi makro. Misalnya perilaku konsumen, keputusan perusahaan, dan struktur pasar tertentu seperti pasar persaingan sempurna, oligopoli, atau monopoli. Materi yang kedua yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan faktor tertentu seperti harga atau pendapatan. Elastisitas permintaan, yang pertama ada elastisitas harga, mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Permintaan elastis jika perubahan harga menghasilkan perubahan besar pada jumlah permintaan. Elastisitas 1. Permintaan inelastis jika perubahan harga hanya sedikit memengaruhi jumlah permintaan. Elastis 1. Yang kedua, elastisitas pendapatan, mengukur perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan konsumen. Barang normal memiliki elastisitas pendapatan positif, sedangkan barang inferior memiliki elastisitas pendapatan negatif. Yang ketiga, elastisitas silang, mengukur perubahan permintaan barang tertentu akibat perubahan harga barang lain, barang substitusi atau komplementer. Elastisitas penawaran, mengukur sensitivitas jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Penawaran biasanya lebih elastis dalam jangka panjang karena produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksinya. Elastisitas penting untuk memahami dampak perubahan harga, pajak atau subsidi terhadap pasar, serta membantu pemerintah dan produsen merencanakan kebijakan ekonomi. Materi yang ketiga adalah tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul karena sumber daya yang terbatas harus memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal ini melahirkan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Keputusan ini menentukan barang atau jasa mana yang harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pilihan ini didasarkan pada preferensi konsumen,
sumber daya yang tersedia dan kebutuhan pasar. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Menentukan metode atau teknologi produksi yang paling efisien dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Perusahaan memilih cara yang dapat meminimalkan biaya sambil tetap menjaga kualitas. Yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Menentukan distribusi barang dan jasa di antara anggota masyarakat. Hal ini seringkali bergantung pada tingkat pendapatan, kekayaan, dan kebijakan pemerintah. Masalah ekonomi ini dapat dikelola melalui sistem ekonomi seperti ekonomi pasar, ekonomi terencana, atau ekonomi campuran yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, materi yang keempat tentang teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah inti dari ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan di pasar melalui interaksi antara pembeli dan penjual. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum permintaan: jika harga naik, jumlah permintaan cenderung turun, ceteris paribus, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera dan preferensi, harga barang substitusi dan komplementer. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum penawaran: jika harga naik, jumlah penawaran cenderung meningkat, ceteris paribus, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi, teknologi, pajak, dan subsidi. Keseimbangan pasar: keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada suatu tingkat harga tertentu. Jika terjadi ketidakseimbangan, pasar akan menyesuaikan harga hingga mencapai keseimbangan kembali. Materi selanjutnya, materi kelima, tentang teori produksi. Teori produksi membahas bagaimana produsen menggunakan input faktor produksi untuk menghasilkan output barang atau jasa secara efisien. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Input utama meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tahapan produksi. Yang pertama ada produksi total, jumlah total output yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah input tertentu. Yang kedua, produksi rata-rata, jumlah rata-rata output per unit input. Yang ketiga, produksi marginal, tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input tambahan. Hukum kenaikan hasil marginal yang menurun. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan input tertentu, proses produksi akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil setelah titik tertentu dengan asumsi input lain tetap. Skala produksi, skala ekonomis. Ketika peningkatan skala produksi menurunkan biaya rata-rata. Skala tidak ekonomis, ketika peningkatan skala produksi justru meningkatkan biaya rata-rata. Efisiensi produksi. Efisiensi teknis, menggunakan input seminimal mungkin untuk menghasilkan output tertentu.
Efisiensi ekonomis meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output maksimum. Teori produksi membantu produsen memaksimalkan output, mengurangi biaya, dan pencapaian efisiensi optimal dalam kegiatan produksi. Selanjutnya materi ke-6, yaitu tentang struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada karakteristik suatu pasar, termasuk jumlah penjual dan pembeli, jenis barang yang dijual, dan tingkat persaingan di dalamnya. Struktur pasar dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri banyak penjual dan pembeli, produk homogen, tidak ada hambatan masuk, dan informasi sempurna. Contoh pasar komoditas seperti gandum atau beras. Yang kedua, pasar monopoli. Ciri-ciri hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi dekat untuk produk, dan terdapat hambatan masuk yang besar. Contoh penyediaan listrik negara. Yang ketiga, pasar oligopoli. Ciri-ciri hanya ada beberapa penjual, produk bisa homogen atau berbeda, dan terdapat hambatan masuk yang moderat. Contoh industri otomotif dan telekomunikasi. Yang keempat, pasar persaingan Yang keempat, pasar persaingan monopolisitis. Ciri-ciri banyak penjual, produk terdiferensiasi, dan persaingan lebih lemah dibandingkan pasar sempurna. Contoh pasar restoran atau pakaian. Struktur pasar menentukan tingkat persaingan dan efisiensi dalam pasar tertentu yang pada akhirnya memengaruhi harga, output, dan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya materi ke-7, yaitu tentang persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis adalah jenis pasar di mana banyak produsen menawarkan produk yang terdiferensiasi, artinya produk memiliki karakteristik unik tetapi tetap memiliki substitusi. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang terdiferensiasi, merek, kualitas, dan desain. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar relatif mudah. Yang keempat, produsen memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena adanya persaingan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, konsumen memiliki lebih banyak pilihan karena diferensiasi produk. Inovasi lebih tinggi karena produsen berusaha menciptakan produk yang lebih menarik. Kekurangan, tidak efisien secara alokatif dan produktif karena terdapat markup harga. Biaya iklan dan pemasaran dapat meningkatkan harga barang. Materi selanjutnya, materi ke-8, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun pendapatan nasional mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto (PDB), total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, produk nasional bruto (PNB), PDB ditambah pendapatan bersih dari luar negeri. Yang ketiga, pendapatan nasional PNB dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung. Yang keempat, pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk yang mencerminkan rata-rata pendapatan individu dalam suatu negara.
Manfaat analisis pendapatan nasional. Yang pertama, menilai tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membandingkan kesejahteraan antar negara. Yang ketiga, membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Materi selanjutnya, materi ke-9, yaitu tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana keputusan mengenai produksi dan distribusi barang atau jasa ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Kelebihan, efisiensi tingkat karena alokasi sumber daya ditentukan oleh penawaran di permintaan. Inovasi lebih cepat karena adanya persaingan. Kekurangan, tidak merata dalam distribusi pendapatan. Rentan terhadap kegagalan pasar seperti monopoli atau eksternalitas negatif. Kebijakan pemerintah. Pemerintah seringkali campur tangan dalam pasar bebas untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi. Bentuk kebijakan meliputi: yang pertama, ada regulasi aturan untuk membatasi praktik tidak adil seperti monopoli. Yang kedua, pajak dan subsidi untuk memengaruhi harga barang dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, penyediaan barang publik seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan efisien. Materi selanjutnya, materi ke-10, yaitu tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran negara dan penerimaan dari pajak. Kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan ekonomi, memacu pertumbuhan, dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau kenaikan pajak untuk mengurangi inflasi. Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga demi mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif meningkatkan jumlah uang beredar dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Kebijakan moneter kontraktif mengurangi jumlah uang beredar dengan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Peran dan tujuan. Yang pertama, mengendalikan inflasi, mencegah kenaikan harga barang yang tidak terkendali. Yang kedua, menurunkan pengangguran, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan alokasi sumber daya berjalan optimal. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kesimpulan yang saya pelajari dalam satu semester ini ialah: yang pertama, ada konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Fokusnya adalah pada interaksi antara permintaan dan penawaran harga barang dan jasa, serta efisiensi pasar. Baik, selanjutnya kesimpulan materi yang kedua,
Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas mengukur respons perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika permintaan atau penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga, disebut elastis. Jika tidak, disebut inelastis. Elastisitas membantu perusahaan dan pemerintah memahami dampak perubahan harga atau kebijakan. Kesimpulan materi yang ketiga, masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya dibandingkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 3 pertanyaan utama adalah apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi. Baik, kesimpulan selanjutnya, kesimpulan yang keempat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjelaskan bagaimana harga barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan, jumlah barang yang diingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, dan penawaran, jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kesimpulan yang kelima yaitu teori produksi. Teori produksi membahas bagaimana input faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal diubah menjadi output barang atau jasa. Konsep utama mencakup skala hasil produksi, increasing constant, dan decreasing return, serta efisiensi teknis dan ekonomi. Kesimpulan materi yang keenam, struktur pasar. Struktur pasar mencakup bentuk-bentuk pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah pelaku, tingkat persaingan, dan kendali atas harga. Kesimpulan materi yang ketujuh, persaingan monopolistis. Pasar ini memiliki banyak penjual yang menawarkan produk serupa tapi berbeda diferensiasi produk. Contohnya, pasar makanan cepat saji. Persaingan terjadi dalam aspek harga, kualitas, dan promosi. Kesimpulan yang materi ke-8, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Indikator ini mencakup produk domestik bruto (PDB), produk nasional bruto (PNB), dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kesimpulan yang ke-9 yaitu tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, tetapi pemerintah sering campur tangan melalui kebijakan seperti subsidi, pajak, atau regulasi untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi konsumen, atau mendukung keadilan sosial. Kesimpulan materi yang ke-10, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan pengelolaan anggaran pemerintah melalui pajak dan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral melalui pengaturan suku bunga, jumlah uang beredar, dan cadangan wajib untuk mengontrol inflasi dan stabilitas ekonomi. Kesimpulan ini memberikan gambaran inti dari setiap topik dalam konsep ekonomi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.